Namanya Sayangan, sebuah dusun kecil di Kulon Progo, Yogyakarta. Awalnya mungkin terdengar sederhana, tapi siapa sangka di balik nama itu tersimpan keindahan, keramahan, dan cerita yang begitu hangat. Langkah pertama kami sowan ke rumah Pak Dukuh. Sebagai tamu, tentu kami menghantarkan salam, dan sambutan beliau, Masya Allah, begitu hangat. Malamnya, kami berkumpul bareng warga Padukuhan. Suasananya rame, penuh tawa, obrolan penuh rasa kekeluargaan. Dan itulah yang bikin hati kami semakin yakin perjalanan ini akan jadi pengalaman yang sangat berharga. Besoknya, kami lanjut lagi sowan ke RT dan RW setempat. Semua menerima dengan tangan terbuka. Rasanya sayang memang bukan hanya tempat singgah, tapi sebagai rumah kedua. Perjalanan pun berlanjut. Kami hadir di SMK Muhammadiyah Kalibawang untuk ikut serta dalam kegiatan MPLS. Bayangin deh, ratusan siswa berkumpul, wajahnya penuh semangat. Kami berbagi materi, pengalaman, dan motivasi. Hari pertama, anak-anak sudah antusias. Hari kedua, energi mereka makin membara. Dan di hari ketiga, suasana kelas benar-benar hidup. Bukan cuma mereka yang dapat ilmu, tapi kami juga banyak belajar dan semangat mereka. Gak sampai di situ, kami juga sowan ke SMP Muhammadiyah Kalibawang. Nah, selain itu, kami juga ingin membangkitkan kembali TPA di Dusun Sayangan. Dan syukurlah, anak-anak datang dengan riang, belajar Iqra, membaca Al-Quran, sambil sekali bercanda. Suasana sederhana, tapi bikin hati kami itu adem banget. Di sela-sela tawa mereka, terselip harapan. Semoga ya, TPA ini tetap hidup, tetap jadi tempat anak-anak belajar agama dengan gembira. Nah, gak cuma di TPA kok, kami juga buka bimbel sederhana, pelajaran matematika, bahasa, agama, dan lain-lain. Anak-anak datang, duduk buka buku, dan semangat belajar. Kadang ada yang serius banget, kadang juga ada sambil bercanda. Tapi justru disitulah indahnya, belajar sambil bahagia. Kali ini
berbagi tentang public speaking dan materi lainnya. Bagaimana cara berani bicara, percaya diri, dan mampu menyampaikan ide di depan orang banyak. Awalnya sih memang agak malu-malu ya, tapi begitu praktek, suasananya langsung cair. Anak-anak pun mulai berani angkat tangan, maju, dan tampil. Itu momen yang bikin kami senyum-senyum sendiri. Di sela kegiatan itu, kami juga bareng warga ngadain resik-resik masjid. Kegiatan yang memang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya begitu besar. Lantai disapu, karpet dibersihkan, halaman ditata rapi. Hasilnya, masjid jadi lebih nyaman dan lebih indah. Dan yang bikin kami terharu, warga senyum lega. Katanya alhamdulillah, ibadah jadi makin khusyuk setelah masjid dibersihkan. Nah, itu sederhana, tapi itu penuh makna bagi kami. Lanjut lagi nih, kami juga berbagi kisah untuk anak-anak. Cerita ringan tapi penuh pesan. Mereka mendengarkan dengan mata bersinar, kadang tertawa, kadang serius. Nah, setelah itu, kami juga bagikan makan dan minum, biar anak-anak makin cinta masjid, makin semangat datang lagi. Nah, momen itu jadi salah satu kenangan yang gak akan hilang. Dari anak pemakmur masjid. Sanggayangan itu ternyata indah ya. Bukan hanya karena pemandangan alamnya, tapi juga karena orang-orangnya. Di sini kehidupan terasa sederhana tapi penuh makna. Warga juga hidup guyup, saling bantu, saling jaga. Gak cuma sekali, kami balik lagi ke SMK Muhammadiyah Kalibawang. Kali ini benar-benar fokus pada pelatihan public speaking. Materinya daging banget, pematerinya luar biasa. Dan siswa-siswanya, wow, semangatnya pol, seolah mereka nggak mau ketinggalan satu kata pun.
Nah, kegiatan berikutnya juga gak kalah keren nih. Kami ikut dialog Nusantara, bicara tentang moderasi beragama, tentang menjaga alam, tentang keberagaman. Tapi yang paling berkesan saat kami makan bareng, duduk bareng, ngobrol ngelor ngidul sama warga. Simple, tapi justru itulah yang mengikat. Gak lupa juga, kami juga mengisi pengajian rutin di Mushola Al-Ikhlas. Suasana khusyuk, doa-doa mengalun, bikin hati adem. Selain itu, kami juga adain senam sehat 3 kali berturut-turut. Ketika sore, warga sayangan kompak gerak bareng. Ada yang serius, ada juga yang ketawa. Tapi intinya satu, sehat itu menyenangkan kalau bareng-bareng. Sayantara 2025 dengan hati kami menyapa sayangan hangat di setiap cerita. Kami juga peduli soal kesehatan loh. Makanya kami adakan sosialisasi pencegahan leptospirosis. Gak berhenti di situ, para lansia juga ikut dicek kesehatannya. Sederhana sih, tapi bikin mereka lega dan merasa diperhatikan. Selanjutnya, kami juga mengadakan penayangan film Desa Bersinar. Semua warga antusias melihat filmnya dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari film yang kami bikin. Gak cuma di bidang pendidikan dan agama, kami juga support UMKM warga sayangan loh. Ada yang bikin produk, ada yang butuh promosi. Nah, kami bakal bantu dengan desain banner dan bahkan inisiasi maps di Google. Biar usaha-usaha di Dusun Sayangan lebih gampang ditemukan orang. Satu hal yang bikin kami kagum, toleransi di Dusun Sayangan itu begitu terjaga. Kami bahkan diajak membersamai misa umat Kristiani, sebuah bentuk nyata bahwa meski berbeda, kita tetap bisa saling menghargai. Inilah Indonesia yang sesungguhnya. Nah, tentu saja ini nih yang ditunggu-tunggu warga. Di momen 17-an dirayakan meriah di Dusun Sayangan. Ada jalan santai, senam sehat, tukar hadiah, sampai lomba-lomba seru. Teriakan anak-anak, tawa orang tua, semua jadi satu loh. Hari itu merah putih berkibar nggak cuma di tiang, tapi juga di hati kami. Ya, begitulah perjalanan kami di Dusun Sayangan. Dari awal kami datang, disambut dengan senyum hangat, sampai akhirnya kini kami harus melangkah pulang dengan sejuta kenangan. Sayangan bukan hanya sebuah nama dusun, Sayangan adalah rumah, Sayangan adalah keluarga, Sayangan adalah tempat di mana kami belajar arti kebersamaan yang sesungguhnya. Di sini kami tertawa bersama. Di sini kami belajar, mengaji, bermain, bekerja, dan berdoa bersama. Di sini pula kami merasakan bagaimana perbedaan bukan menjadi penghalang, tapi justru pengikat. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Dusun Sayangan untuk setiap tawa yang tulus, untuk setiap tangan yang terulur, dan untuk setiap doa yang terucap diam-diam. Mungkin langkah kami hanya sebentar di sini, tapi kenangan ini akan tinggal selamanya di hati kami, di doa kami, di setiap cerita yang akan kami bawa pulang.
Semoga Allah senantiasa menjaga dusun sayangan. Semoga masyarakat selalu rukun, sehat, dan bahagia. Dan ya, semoga pertemuan indah ini bukanlah akhir, melainkan awal dari persaudaraan yang panjang. Dari hati yang paling dalam, kami ucapkan terima kasih dusun sayangan. Kami datang sebagai tamu, tapi pulang sebagai keluarga. Ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah. Awal kan berakhir, terbit kan tenggelam, pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun Sayangkara 2025. ku harap terbaik. Sampai ketemu. Semoga sukses selalu. Yang lain sehat-sehat. See you. Bye bye. See you beberapa tahun. Tata.